I just had to let you know you're Penyajian algoritma dalam bentuk flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman pada perhitungan luas persegi panjang. Saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart merupakan diagram atau gambar yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, untuk membuat suatu program, kita harus menyusun terlebih dahulu alurnya supaya tersusun dengan rapi dan mudah dipahami. Kemudian, tujuan flowchart. Yang pertama, mempermudah alur proses. Yang kedua, membantu menyusun langkah-langkah secara sistematis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pembuatan program agar proses tersebut lebih mudah dipahami, tersusun dengan rapi, dan mengurangi kesalahan. Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki panjang dan lebar. Untuk mengetahui luas sebuah persegi panjang, kita harus menggunakan rumus panjang kali lebar. Seperti contoh, sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Untuk mengetahui luas, kita kali panjang kali lebar, yaitu 10 kali 5, dan hasilnya 50 cm. Kemudian, jenis-jenis simbol flowchart. Yang pertama ada oval, digunakan untuk memulai atau selesai sebuah proses. Yang kedua ada jajar genjang, digunakan untuk input dan output. Yang ketiga ada persegi panjang, digunakan untuk proses perhitungan. Yang keempat ada panah, digunakan untuk menunjukkan alur langkah. Jadi setiap simbol punya fungsi masing-masing dan tidak boleh sembarangan. Nah, flowchart juga memiliki aturan, yaitu alur harus dari atas ke bawah. Kemudian harus punya awal dan akhir yang jelas, dan tidak boleh membingungkan atau lompat-lompat. Kalau flowchartnya rapi, maka programnya juga biasanya lebih mudah untuk dibuat. Kemudian, penjelasan flowchart luas persegi panjang. Yang pertama, ada bentuk oval dan bertulisan start, itu merupakan memulai program. Kemudian ada jajar genjang, simbol jajar genjang yang bertulisan input P sama dengan 10 dan L sama dengan 5. Itu merupakan menerima data dari pengguna. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol persegi panjang yang di dalamnya bertulisan hitungan L sama dengan P kali L. Itu merupakan memproses data dengan rumus. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol jajar genjang. Itu merupakan output. Output L itu luas sama dengan 50. Itu merupakan hasil, dan di bawahnya lagi ada simbol oval yang bertulisan N. Dan itu merupakan program selesai. Ini saya akan membahas tentang pseudocode, atau terkadang juga disebut dengan kode semu. Jadi, pseudocode adalah notasi algoritma yang menggunakan kombinasi bahasa alami, biasanya bahasa Indonesia atau Inggris, dan sedikit menyerupai sintaksis bahasa pemrograman. Bedanya dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya ialah pseudocode tidak memiliki aturan baku. Maksudnya, kita tidak harus mengikuti peraturan ketat seperti di bahasa pemrograman asli. Misalnya, soal tanda titik koma, kurung, atau indentasi. Jadi, pseudocode ini lebih fleksibel dan mudah dimengerti oleh manusia. Dan ciri-ciri pseudocode ini, dia itu lebih sederhana dan mudah dibaca manusia. Dia tidak bisa langsung dijalankan di komputer karena bukan kode yang bisa dikompilasi. Dan pseudocode ini lebih berfokus pada alur logika dari program atau algoritma yang kita buat.
bukan pada sintaks atau cara penulisannya di komputer. Jadi intinya pseudocode ini tuh seperti panduan atau blueprint. Sebelum kita menulis program yang sesungguhnya, dengan pseudocode kita bisa memastikan logika program ini sudah benar atau belum sebelum masuk ke bahasa pemrograman yang sebenarnya. Tujuan pseudocode. Jadi kenapa kita perlu membuat pseudocode itu? Pertama, pseudocode mempermudah pemahaman. Dengan menuliskan algoritma secara sederhana dan jelas, siapapun termasuk pemula atau orang yang awam terhadap pemrograman, dia itu bisa memahami alur logika dari program yang ingin kita buat. Nah, kedua, pseudocode ini berfungsi sebagai perencanaan atau drafting, yang menjadi jembatan antara ide yang ada di kepala kita dengan penulisan kode yang sesungguhnya. Dengan pseudocode ini, kita bisa merencanakan langkah-langkah program sebelum mulai mengetik kode yang sebenarnya. Nah, dan yang ketiga, pseudocode ini bisa digunakan sebagai dokumentasi. Karena tulisannya yang sederhana dan jelas, pseudocode ini memudahkan kita atau orang lain untuk melihat dan memahami proses kerja sistem kapanpun dibutuhkan. Dan yang terakhir, pseudocode memudahkan komunikasi antar programmer. Ketika bekerja dalam tim nih, pseudocode membantu semua anggota tim memahami logika yang sama tanpa harus langsung melihat kode program yang rumit. Dan kemudian, pseudocode ini memiliki struktur. Struktur pseudocode secara umum terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, bagian pertama itu ada judul atau header. Nah, di sini kita memberikan nama pada algoritma yang kita buat, supaya orang yang membaca itu tahu algoritma ini tentang apa. Dan yang kedua, di bagian kedua itu ada deklarasi atau penentuan variabel. Nah, di sini kita mendefinisikan tipe data, variabel atau konstanta yang akan digunakan dalam algoritma. Nah, hal ini tuh penting karena supaya langkah-langkah algoritma itu lebih terstruktur dan jelas. Di bagian ketiga ini ada implementasi atau algoritma itu sendiri. Nah, ini adalah inti dari pseudocode yang berisi sekumpulan perintah atau langkah-langkah prosedural yang menjelaskan bagaimana masalah akan diselesaikan secara sistematis. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Misalnya, kita ingin menghitung luas persegi panjang. Pertama, kita beri dulu judul atau header pada pseudocode ini, yaitu seperti yang tertera di sini, program hitung luas persegi panjang. Judul ini tuh membantu kita supaya kita tahu algoritma yang kita buat ini tentang apa. Dan selanjutnya, di bagian deklarasi, kita mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Misalnya, panjang, lebar, dan luas. Semuanya itu bertipe data integer, atau bisa juga disebut dengan bilangan bulat. Dan di bagian ini penting supaya kita tahu variabel apa saja yang diperlukan sebelum melakukan perhitungan nanti. Dan kemudian, di bagian algoritma atau implementasi, kita mulai langkah-langkah program. Pertama kita meminta input dulu dari pengguna untuk nilai panjangnya. Dan setelah itu, kita meminta input untuk nilai lebarnya. Lalu, kita akan menghitung luasnya itu dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Dan terakhir, hasil perhitungan luasnya itu akan ditampilkan menggunakan perintah outputnya. Jadi, dari contoh ini terlihat bagaimana pseudocode membantu kita merencanakan logika perhitungan sebelum kita menulis program dalam bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan membahas tata cara penulisan bahasa pemrograman Python dalam contoh kasus cara menghitung luas persegi panjang. Secara matematis, rumusnya ialah luas sama dengan panjang dikali lebar. Caranya, kita mulai dengan input nilai panjang dan lebar, lalu kita masukkan ke proses perkalian, dan diakhiri dengan output untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya, implementasi kode Python. Caranya, kita ambil input pengguna, lalu kita ubah menjadi tipe float agar bisa menghitung angka desimal. Lalu kita menampilkannya dengan f-string agar hasilnya lebih rapi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana tata cara penulisan bahasa pemrograman Java beserta contoh kasus menghitung luas persegi panjang. Nah, di dalam Java nih, kita tuh nggak bisa nulis
program secara sembarangan. Ada aturan atau tata cara penulisan agar program bisa berjalan dengan benar. Yang pertama tuh ada struktur dasar program. Dalam Java, program harus diawali dengan class dan memiliki method main buka kurung tutup kurung sebagai tempat utama menjalankan program. Kelas ini seperti tempat wadah, sedangkan main adalah bagian pertama yang dijalankannya. Selanjutnya, nama kelas harus diawali huruf besar dan harus sama dengan nama file. Contohnya nih, kalau kita taruh nama kelasnya luas persegi panjang, maka nama filenya itu juga harus sama. Terus, Java menggunakan tanda kurung kurawal untuk membatasi blok program. Setiap kurung buka harus memiliki kurung tutup agar program tuh nggak error. Kedua, ada penulisan variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan data dan harus diawali dengan tipe data. Contohnya seperti int panjang, int lebar, dan int luas. Di sini int ini berarti bilangan bulat. Nah, aturan penulisan variabelnya, dalam penulisan variabel tuh nggak boleh diawali dengan angka. Terus tidak boleh pakai spasi dan biasanya menggunakan camel case. Nah, yang ketiga tuh ada input dan output. Untuk menerima input dari pengguna, kita tuh harus menggunakan scanner, namanya tuh scanner. Sedangkan untuk menampilkan hasil, kita menggunakan sistem out print in. Penulisan operasinya tuh dituliskan kayak seperti biasa aja. Contohnya untuk menghitung luas, panjang dikali lebar. Terus ada penulisan statementnya. Setiap baris perintah dalam Java tuh harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau tidak, programnya bakal error. Java ini juga menyediakan komentar untuk memberi penjelasan pada kode, baik satu baris maupun lebih dari satu baris. Juga Java bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil tuh dibedain. Misalnya sistem harus diawali dengan huruf besar, S-nya tuh huruf besar. Kita lihat contoh kasus menghitung luas persegi panjang. Diketahui nih panjangnya 10 dan lebarnya tuh 5, maka luasnya tuh adalah 50 kan. Nah, program tuh akan meminta input, kemudian menghitung dan menampilkan hasilnya. Jadi, tata cara penulisan Java sangat penting agar program bisa berjalan dengan benar dan mudah dipahami. Always been too scared